Halo guys, selamat datang di Sekawan Anime. Anime ini menceritakan tentang Yamada, seorang siswa SMA berusia 15 tahun yang sangat mesum. Dia memiliki target untuk melakukan hubungan hohohihe dengan 100 pria yang berbeda. Namun, rasa tidak amannya sebagai seorang perawil membuatnya menolak setiap pria yang mencoba mendekatinya. Sebelum kita lanjut ke alur ceritanya, untuk kalian yang gak mau kena spoiler, sebaiknya kalian skip saja video ini. Dan buat kalian yang baru di sini, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan video terbaru dari kita. Cerita berawal ketika Yamada dan temannya yang bernama Takeshita akan berbelanja. Takeshita jengkel dengan Yamada karena Yamada sudah terlambat datang. Lalu ada dua orang pria datang untuk menggembali Yamada dan mengajak Yamada jalan-jalan. Namun Yamada menolak mereka dan mengatakan kalau dia mencari seorang pria yang mirip seperti Cherry atau cowok yang masih perjaka. Cerita berlanjut di sebuah perpustakaan dan ada seorang pria polos yang salting ketika Yamada melihatnya. Lalu ketika Yamada kesulitan mengambil buku, Yamada terjatuh tepat di atas pria polos. Tanpa basa-basi, Yamada langsung memperkenalkan dirinya. Alih-alih bertanya nama si pria, Yamada malah bertanya tentang Cherry atau keperjakaan si pria. Sontak membuat si pria panik dan berlari. Ternyata si pria polos itu satu kelas dengan Yamada. Dan akhirnya Yamada mengetahui nama pria itu adalah Kosuda. Lalu Yamada berencana untuk meminjam buku ke Kosuda agar Yamada bisa berdekatan dengan Kosuda. Tapi rencananya gagal total. Setelah itu Yamada mengikuti Kosuda tepat di depan pintu ruangan biologi. Yamada mendorong Kosuda ke dalam dan menutup pintu ruangan. Dikarenakan Yamada tidak pernah pacaran dan bingung cara memulai perkenalan, tanpa pikir panjang Yamada langsung memperlihatkan anunya dan membuat Kosuda panik. Saat di kelas, ibu guru membutuhkan dua orang siswa untuk jadi komite perpus. Lalu, bu guru memilih Yamada dan Kosuda. Saat di perpus, Yamada meminta bantuan ke Kosuda untuk menggaruk perutnya yang sedang mules. Lalu, Kosuda melakukannya dan membuat hati Yamada berdebar-debar. Dan Yamada pun meminta Kosuda untuk menggaruk lebih tinggi. Setelah Kosuda akan melakukannya, Yamada malah berteriak dan membuat Kosuda panik. Saat pulang sekolah, di luar dalam keadaan hujan, dan mereka pun berbagi payung dan pulang bersama dengan payung yang sama. Setibanya di depan rumah Kosuda, mereka disambut sama kakak Kosuda dan mereka pun memasuki rumah Kosuda. Setelah berbincang sedikit lama, ibu Kosuda menelpon kakak Kosuda dan mengajak mereka untuk makan bersama. Namun kakaknya berkata kalau Kosuda tidak mau ikut. Hal ini menjadikan kesempatan emas untuk Yamada berduaan dengan Kosuda selama 2 jam ke depan. Mereka pun berduaan di dalam kamar Kosuda. Lalu Kosuda menawarkan minum kepada Yamada. Kosuda pun selesai membuatkan minum dan Yamada meminta izin melihat album milik Kosuda. Karena rencananya gagal, Yamada pun langsung menempel ke Kosuda dan membuat Kosuda langsung gagal fokus ke anunya Yamada. Dan Kosuda pun ingin melancarkan aksinya, tapi tiba-tiba balon Kosuda terpompa dan membuat Yamada berteriak dan ketakutan. Keesokan harinya di sekolah, Yamada merasa bersalah karena sudah berteriak dan berlari setelah melihat balon Kosuda membesar. Yamada meminta bantuan Takeshita untuk melancarkan aksi selanjutnya. Takeshita pun memiliki rencana untuk mengajak Kosuda berenang. Awalnya Kosuda tidak setuju, namun ketika melihat wajah Yamada, Kosuda pun setuju. Saat di rumah, Yamada mencoba outfit yang akan dia pakai untuk berenang nantinya, sedangkan Kosuda membayangkan baju renang yang akan dipakai Yamada. Cerita pun berlanjut di lokasi pemandian. Yamada menghampiri Kosuda dengan pakaian berenang dan membuat balon Kosuda membesar. Setelah itu, Takeshita datang dan memperkenalkan pacarnya yang bernama Matsuo. Namun, hal tersebut membuat Takeshita takut Yamada akan menyukainya.
Takeshita dan pacarnya memamerkan kemesraan mereka dan membuat Yamada dan Kosuda cemburu. Setelah itu, Yamada mengajak Kosuda bermain prosotan. Kosuda pun ketakutan dan membuatnya refleks memeluk Yamada. Hal tersebut membuat Yamada sangat bahagia dan Yamada terus mengajak Kosuda bermain prosotan walaupun hal tersebut membuat Kosuda ketakutan. Pada malam hari di pasar malam, Yamada memakai kimono dan membuat Kosuda terpesona. Tapi Kosuda tidak bisa berkata apa-apa dan membuat Yamada ngambek. Lalu Matsuo memberi saran kepada Kasuda untuk memeluk Yamada dan Kasuda pun langsung memeluk Yamada di atas gemerlapan kembang api. Hal tersebut membuat Yamada bahagia dan memaafkan Kosuda. Keesokan harinya di sekolah, ketika Kosuda berjalan menuju sebuah ruangan di sekolah, Yamada mengikutinya dengan perasaan curiga dan cemburu. Yamada mengira Kosuda bersama seorang wanita bernama Mia. Lalu Kosuda sadar kalau Yamada cemburu dan dia menjelaskan kalau Mia hanya teman masa kecilnya. Lalu Kosuda mengajak Yamada untuk hunting foto untuk festival di sekolah dan Yamada setuju karena menurutnya akan terjadi hal yang romantis nantinya. Namun ketika di lokasi, Yamada ternyata merasa bosan. Tapi ketika Yamada melihat Kosuda yang sedang memotret, Yamada malah terpesona sama ketampanan Kosuda. Keesokan harinya di sekolah, Kosuda mengajak Yamada untuk cuci foto di kamar gelap milik klub fotografer. Tanpa pikir panjang, Yamada langsung menyetujuinya. Setelah di ruangan gelap, Yamada pun menggodanya dan langsung membuka pakaiannya dan mendekati Kosuda. Namun Yamada takut untuk melancarkan aksinya. Lalu ketika Yamada ingin melancarkan aksinya yang kedua, ada seorang senior berbicara dan membuat Yamada panik dan menginjak stop kontak lampu dan membuat ruangan tersebut sepenuhnya gelap. Kosuda mencoba untuk menghidupkan lampunya dan meraba-raba untuk mencari saklar lampu. Namun ketika dia meraba, tidak sengaja dia memencet anunya Yamada dan membuat Yamada berbintang-bintang. Kosuda tidak menyadari kalau dia sudah menyentuh anunya Yamada. Sepulang sekolah, Kosuda membawa sepeda dan bertemu dengan Yamada. Lalu Kosuda pun mengajak Yamada pulang bersama. Saat di rumah, Yamada masih mengingat tragedi di ruang milik klub fotografer saat Kosuda menyentuh anunya. Keesokan harinya di sekolah, Yamada masih mengingat tragedi tersebut. Setelah itu, seorang guru mata 4 mengumumkan untuk festival tahun ini akan mengadakan rumah hantu. Si guru mata 4 pun bertanya kepada siswa siapa yang ingin berpartisipasi menjadi hantu. Yamada pun menawarkan dirinya sambil memikirkan hal-hal brutal yang akan dia lakukan ke Kosuda. Festival pun dimulai dan Yamada mulai melangsungkan aksi dan rencananya. Lalu ketika Yamada menunggu, dia mendengar jejak kaki dan mengiranya itu adalah Kosuda. Yamada pun melangsungkan rencananya untuk mencium Kosuda. Namun ternyata itu adalah temannya sendiri. Rencana Yamada pun gagal total. Dengan perasaan kesal, ada kedua temannya menghampirinya dan menawarkan untuk mengikuti kontes Miss Takizawa. Yamada pun setuju dengan harapan menjadi pemenang dan membuat Kosuda sadar akan dirinya. Yamada pun memenangkan kontesnya. Kemenangan tersebut malah membuat Kosuda merasa belum pantas untuk bersanding dengan Yamada. Ketika acara api unggun, Yamada yang menjadi Miss Takizawa diajak oleh para pria tampan untuk berdansa. Yamada pun kesal dengan Kosuda karena tidak kunjung datang. Kosuda yang sedang berada di dalam ruangan fotografer sambil melihat foto yang telah dia potret, ternyata ada Yamada yang tidak sengaja ikut terambil ke dalam foto. Hal tersebut membuat Kosuda sadar dan tidak peduli mereka cocok atau tidak. Kosuda pun berlari menghampiri Yamada dan mereka akhirnya berdansa bersama. Cukup sampai di sini alur cerita anime kali ini. Jika video ini bisa tembus 10.000 penonton, kami akan buatkan untuk part 2-nya. Terima kasih buat kalian yang sudah nonton video ini sampai habis. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk konten-konten menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.